Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di segmen jalan-jalan. Segmen dimana saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyusuri tempat-tempat bersejarah yang dekat dengan rumah saya. Sebenarnya awalnya rada bingung ya, kita akan mulai dari mana gitu, konsepnya akan seperti apa gitu. Karena sebenarnya tempat dimana saya tinggal ini di Jogja, ya kan, itu banyak tempat-tempat bersejarah yang wajib untuk dieksplor guys, yang mana banyak sejarahnya gitu. Sampai ke Candi Abang. Candi Abang. Nah, alasan pertama kenapa saya memilih Candi Abang sebagai awal destinasi kita dalam segmen jalan-jalan kita ini adalah karena dekat. Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan jalan-jalan ke Candi Abang. Dan di mana candinya mana bang? Tuh, nanti kita akan jalan ke sana itu guys. Ya lumayan. Kayak ngetrek gitu. Dan ya itu udah kelihatan posisi candinya. Kalau teman-teman nanya candinya yang mana, candi yang itu tuh, itu dia guys candinya, tuh kelihatan ya. Nah itu adalah Candi Abang.
Nah, sedikit ya, bahwasanya Candi Abang itu dari bahasa Jawa sebenarnya. Jadi Abang itu kalau bahasa Jawa berwarna, artinya adalah warna merah gitu. Kan kalau misalnya bahasa Bekasi dan lain sebagainya, Jawa Barat gitu kan, kalau misalnya Abang itu kan kakak ya, kakak laki-laki gitu. Cuman kalau misalnya di Jawa, Abang itu berarti warnanya merah gitu. Nah, kenapa disebut sebagai Candi Abang? Ya karena candinya itu warnanya merah, guys. Apa maksud warna merah? Jadi warna merah di sini dimaksudkan adalah karena tuh lihat, teman-teman bisa lihat, jadi temboknya itu dia berasal dari bata, guys. Jadi kan kalau misalnya candi itu biasanya batunya itu kan batunya warna abu-abu gitu ya, misalnya Borobudur dan segala macam itu kan apa namanya, batunya itu adalah warnanya abu-abu. Batu apa namanya? Lupa saya. Cuman kalau misalnya di sini itu sangat beda ya, itu warnanya merah sehingga dikatakan sebagai Candi Abang. Itu bahasa Jawa. Nah, tapi ini cuman apa namanya, reruntuhannya tadi. Yuk kita jalan-jalan. Alasan yang kedua, dan inilah yang paling penting. Mungkin teman-teman menyisakan satu pertanyaan besar gitu. Yang mana pertanyaan saya juga ketika saya awal pertama kali menginjakkan kaki saya di Candi Abang. Pertanyaan itu adalah kenapa justru candinya itu berwarna hijau gitu. Jadi yang lebih mendominasi itu warna hijau. Yang mana warna hijau di sini adalah warna hijau rumput. Yang mana seakan-akan dia itu kayak terbengkalai, nggak terurus, dan ya semacam ditinggalkan lah. Dan sebenarnya inilah inti dari video kita kali ini, guys. Bahwasanya semua candi yang berada di Pulau Jawa dan di Kepulauan Nusantara ini, ya kan, khususnya Pulau Jawa, itu pernah ada melewati fase di mana mereka itu benar-benar terbengkalai, benar-benar di tengah hutan, benar-benar nggak dirawat, dan benar-benar ditinggalkan oleh masyarakatnya. Yaitu adalah ketika Islam datang, guys. Dan itu bukan tanpa alasan sebenarnya. Memang demikian karena ternyata kakek nenek moyang kita, dia itu lebih nyaman gitu dengan identitas barunya sebagai seorang muslim. Dengan buktinya adalah dengan meninggalkan hal-hal yang bahkan ikonik banget gitu. Seakan-akan tuh kayak masjid agungnya atau masjid besarnya itu ditinggalkan. Ya kan? Ini menandakan bahwasanya kakek nenek kita itu pada dasarnya itu memilih Islam atau memilih identitas baru yang meninggalkan identitas Hindu dan Buddha itu, guys. Nah, pertanyaannya adalah kenapa candinya itu sekarang muncul lagi gitu kan, Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita melihat sejarah, Pak, ternyata orang yang menginisiasi kemudian digalinya candi-candi itu yaitu adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Jadi siapakah dia? Dia itu adalah salah seorang jenderal gubernur yang diberikan amanah dari Inggris untuk memimpin Jawa pada waktu itu menjadi pemimpin Jawa paling tinggi. Dan dalam kurun waktu 5 tahun, jadi dia cuma 5 tahun gitu di Jawa, dia itu berhasil menemukan 19 candi, Pak, di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Dan 19-19-nya itu, semuanya itu dalam kondisi mengenaskan, dalam kondisi tertimbun oleh tanah, di tengah hutan, semak belukar, dan seakan-akan ditinggalkan oleh masyarakat, Pak.
Nah, kemudian Sir Thomas Stamford Raffles ini, Pak, itu memberikan penafsiran baru terhadap candi yang dia temukan itu, Pak. Candi Borobudur, Candi Prambanan, yang mana penafsiran itu mengatakan bahwasannya seakan-akan identitas asli orang-orang Jawa itu bukanlah Islam, Pak. Yang mana pada waktu itu Islam menjadi musuhnya, ya kan? Nah, identitas asli sebagai seorang Jawa itu adalah Hindu dan Buddha, itu menurut dia. Yang mana sampai sekarang kita masih mengetahui bahwasanya status Jawa itu adalah Hindu dan Buddha. Nah, itu adalah salah satu program daripada nativisasi. Apa itu nativisasi? Ya, silahkan teman-teman merujuk video yang kemarin telah saya buat. Nah, menarik, Pak, lebih jauh adalah ungkapan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Alatos. Dia menyampaikan kurang lebih bahwasanya semakin rumit seni dalam sebuah bangsa pada waktu itu dan semakin megah bangunan itu adalah menandakan kemerosotan akal dan moral, Pak. Ya, contohnya aja misalnya, kalau misalnya zaman dulu mungkin Mesir atau piramid yang sekarang kita kenal itu Sphinx ya, itu adalah ciri-ciri peradaban yang maju. Tapi di balik kemegahan piramid Sphinx itu, Pak, berapa coba budak yang dikorbankan, orang-orang yang dikorbankan. Begitu juga dengan Persepolis di Iran dan Akropolis di Yunani. Begitu juga dengan Taj Mahal di India itu kan. Berapa banyak budak yang harus dikorbankan ketika membangun situs-situs tersebut, Pak. Ya kan, ini menandakan bahwasannya semakin megah bangunan itu dibaliknya itu adalah semakin merosotnya akal dan moral. Itu menurut Syed Muhammad Naqib Alatos, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena wajar saja apabila pada waktu itu nenek moyang kita, kakek nenek kita itu lebih nyaman dengan Islam, Pak. Lebih nyaman dengan Islam sehingga meninggalkan situs-situs candi-candi tersebut, ya kan? Yang mana akibatnya adalah candi-candi tersebut, situs tersebut kemudian seakan-akan terbengkalai dan tertinggalkan gitu. Nah, sehingga orang yang mengatakan bahwasanya identitas kita sebagai seorang Jawa, seorang Nusantara itu adalah Hindu Buddha, alih-alih Islam, maka itu pantas dipertanyakan. Tapi teman-teman sekalian, ditahan dulu perdebatannya, subscribe dulu YouTube saya, nanti insya Allah akan kita bahas hal yang lebih panjang daripada channel jalan-jalan ini, guys. Untuk itu, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.